Indonesia dikabarkan akan bergabung dalam aliansi dagang negara-negara berkembang unggulan BRICS yang merupakan sekutu Rusia dan China. Dilansir Spektator Indeks pekan lalu, Indonesia mendaftar ke aliansi BRICS bersama 12 negara lainnya yang mencakup Arab Saudi, Venezuela, Iran, Meksiko, dan Argentina. Terkait hal ini, Presiden Joko Widodo belum menegaskan hal tersebut belum pada tahap keputusan. BRICS sendiri akan melakukan KTT pada akhir Agustus mendatang di Afrika Selatan, di mana isu terkait anggota baru kemungkinan akan dibahas. Jokowi pun dikabarkan akan melakukan kunjungan kerja ke Afrika Selatan di bulan ini terkait dengan KTT BRICS. Kelompok BRICS sendiri menyumbang lebih dari 40% populasi dunia dan sekitar 26% ekonomi, serta seringkali dilihat sebagai forum alternatif untuk negara-negara di luar saluran diplomatik yang didominasi oleh kekuatan Barat. Di awal 2023, BRICS bahkan mengeluarkan wacana untuk merilis mata uang baru menggantikan dolar Amerika Serikat yang mendominasi perdagangan global. Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang seharusnya dimulai pada 18 Agustus diundur ke awal September tahun ini. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Kairunisa mengungkapkan, untuk memastikan program uji coba pada masa praoperasi kereta cepat relasi Jakarta-Bandung dapat berjalan dengan baik, saat ini KCIC terus melakukan persiapan di berbagai sisi. Pengoperasian kereta cepat relasi Jakarta-Bandung memerlukan persiapan yang sangat matang. Seluruh aspek akan dipersiapkan dengan baik, serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan kereta cepat. Secara paralel, KCIC juga melakukan sertifikasi baik sarana dan prasarana kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan. Survei konsumen Bank Indonesia pada Juli 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat. Hal ini tercermin dari indeks keyakinan konsumen Juli 2023 yang terjaga dalam zona optimis pada level 123,5. Meski begitu, indeks Juli turun sedikitnya dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang berada di level 127,1. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono menuturkan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Juli 2023 didorong oleh indeks kondisi ekonomi saat ini atau IKE di level 113,8 dan indeks ekspektasi konsumen atau IEK di level 133,2. Pada Juli 2023, keyakinan konsumen terpantau optimis pada seluruh kategori pengeluaran, dengan optimisme tertinggi tercatat pada responden dengan pengeluaran lebih dari 5 juta rupiah. Sementara berdasarkan usia, keyakinan konsumen terpantau optimis di seluruh kategori usia responden. Persepsi konsumen terhadap ketersediaan lapangan kerja masih terindikasi optimis, meski menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks turun pada hampir seluruh kategori pendidikan, terdalam pada kelompok responden dengan tingkat pendidikan sarjana. Optimisme responden terhadap penghasilan saat ini dibandingkan 6 bulan lalu juga turun secara bulanan, terutama pada responden dengan tingkat pengeluaran 1 hingga 2 juta rupiah. TikTok dilaporkan akan punya bisnis baru di Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah laporan yang mengatakan platform video pendek tersebut tengah melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia. Menurut dua orang sumber yang dilansir dari Reuters, bisnis tersebut terkait layanan pembayaran, di mana perusahaan dikabarkan tengah dalam pembicaraan awal dengan Bank Indonesia. Langkah yang diambil TikTok ini dikabarkan dipandang baik oleh Bank Indonesia. Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi juru bicara TikTok yang mengatakan lisensi pembayaran akan membantu kreator dan penjual di dalam platform. Lisensi pembayaran bisa menjadi sumber penghasilan baru bagi TikTok, di mana pemilik lisensi dapat mengutip biaya transaksi yang terjadi dalam platform. Kabar ini mencuat setelah kedatangan bos TikTok Shou Chew ke Indonesia pada Juni lalu. Saat itu Chew mengumumkan rencana perusahaan menggelontorkan miliaran dolar Amerika Serikat di Indonesia dan Asia Tenggara. Fintech asal Indonesia diburu investor global. Hal ini terbukti dari 10 negara Asia Tenggara, Indonesia menempati urutan kedua negara yang fintech-nya dilirik oleh asing. Indonesia menjadi rumah fintech nomor 2 yang paling diincar investor global selama 2 dekade terakhir. Perusahaan fintech Indonesia telah meraup 20,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 316,63 triliun rupiah sepanjang 23 tahun terakhir.
Sementara di urutan pertama, ada Singapura yang menarik 31,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 476,47 triliun rupiah. Salah satu alasan minat investor tersebut adalah karena Singapura memberikan peluang bagi bisnis untuk berekspansi ke pasar lain. Berdasarkan analis Robocash Group yang mencakup 10 negara Asia Tenggara, perusahaan fintech telah meraup 954,48 triliun rupiah dari 80 negara sepanjang 3 tahun terakhir.